Adik-adik, kalian pernah bermain ayunan bukan? Saat kalian mendorong atau didorong oleh teman kalian, maka sesungguhnya kamu telah memberikan gaya atau diberikan gaya oleh temanmu. Ini merupakan salah satu penerapan konsep gaya dalam permainan. Dari aktivitas tersebut, kita sudah bisa membuat pengertian sederhana tentang gaya, yaitu gaya merupakan dorongan atau tarikan yang dihasilkan dari interaksi antara dua benda atau lebih yang menyebabkan sebuah benda bergerak atau berhenti dari gerakannya. Agar konsep gaya dapat dipahami, mari kita lihat ilustrasi dari sifat dan macam-macam gaya yang bekerja pada suatu benda. Sifat gaya terhadap suatu benda antara lain: pertama, gaya tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Pernahkah kalian melihat bentuk gaya? Tentu saja tidak. Gaya memang tidak bisa dilihat keberadaannya. Oleh karena itu, gaya hanya bisa digambarkan melalui sebuah vektor atau anak panah yang menunjukkan besar dan arahnya. Meskipun tidak bisa dilihat, tetapi pengaruh gaya dapat kita rasakan. Sebagai contoh, pada saat kita bermain ayunan, kita merasakan ada sesuatu yang menarik ayunan dan tubuh kita ke arah bawah. Ini merupakan salah satu contoh pengaruh gaya yang tidak dapat kita lihat namun bisa kita rasakan. Kedua, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Ayunan yang diam akan tetap diam sampai pada saat kamu mendorong ayunan tersebut. Gaya dorongmu membuat ayunan menjadi bergerak. Ketiga, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Setelah ayunan yang bergerak bolak-balik, maka pada suatu ketika ayunan akan berhenti dengan sendirinya. Atau jika tiba-tiba kamu menahan ayunan tersebut. Yang keempat, gaya mengubah arah gerak benda. Jika tidak ada gaya lain yang bekerja pada ayunan, maka ayunan tersebut akan membuat gerakan melingkar terus-menerus. Yang kelima, gaya mengubah kecepatan gerak benda. Gaya dorong yang kamu berikan kepada ayunan makin lama makin melambat. Yang keenam, gaya mengubah bentuk benda. Pernahkah kamu melihat buah mangga jatuh dari pohon? Buah yang jatuh akan pecah dan tidak utuh seperti semula. Itulah yang dimaksud gaya mengubah bentuk benda. Gaya itu bermacam-macam bentuknya, dan gaya dirumuskan berdasarkan jenis dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi macam-macam gaya dalam ilmu fisika. Pertama, gaya berat. Gaya berat merupakan suatu gaya yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dan memiliki arah tegak lurus dengan pusat bumi. Sederhananya, gaya berat merupakan gaya tarik bumi yang bekerja pada sebuah benda. Kedua, gaya normal. Gaya normal merupakan suatu konsep gaya yang bekerja pada dua benda yang saling bersentuhan. Singkatnya, gaya normal adalah interaksi gaya sentuh yang bekerja dengan arah tegak lurus pada bidang sentuh tertentu. Ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek merupakan konsep gaya yang dipengaruhi oleh dua permukaan benda yang saling bergesekan atau bertemu. Artinya, gaya gesek merupakan bentuk gaya yang saling berlawanan dengan gerak suatu benda. Besarnya gaya gesek bergantung pada kekasaran permukaan benda-benda yang bergesekan. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek yang dihasilkan akan semakin besar. Gaya gesek dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesek kinetis dan gaya gesek statis. Gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek yang terjadi saat suatu benda bergerak. Gaya gesek statis merupakan gaya gesek yang terjadi saat suatu benda tidak bergerak atau dalam kondisi diam. Keempat, gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Gaya pegas akan melawan gaya tarik atau gaya dorong yang diberikan kepada pegas. Yang kelima adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal merupakan konsep gaya yang bekerja pada objek atau benda yang bergerak melingkar. Gaya sentripetal selalu menuju pusat lingkaran. Gaya sentripetal inilah yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak melingkar. Keenam, gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal adalah lawan dari gaya sentripetal dan merupakan efek semu yang ditimbulkan ketika sebuah benda melakukan gerak melingkar. Arah gaya sentrifugal selalu menjauhi pusat lingkaran. Gaya sentrifugal merupakan salah satu contoh gaya fiktif sehingga keberadaannya tidak pernah dianggap ada, namun efeknya dapat dirasakan. Yang ketujuh adalah gaya magnet.
Gaya magnet merupakan suatu gaya yang mampu menarik benda tertentu. Objeknya harus bersifat magnetis seperti besi, baja, dan jenis logam lainnya. Nah, dari pembahasan di atas, gaya memiliki sifat dan bermacam-macam bentuknya. Dalam suatu interaksi antar benda akan bekerja berbagai macam gaya yang berbeda. Gaya dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak. Gaya juga bisa mempengaruhi bentuk, arah, dan konstruksi geometris sebuah benda. Nah, adik-adik, demikian pembahasan kita tentang sifat dan macam-macam gaya yang ada di sekitar kita. Semoga menambah pengetahuan kita tentang konsep gaya. Sampai jumpa di video berikutnya.